Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanda Aprila dengan NPM B1A021282 dari Universitas Bengkulu. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang pengantar psikologi abnormal. Saya akan menjelaskan mulai dari gangguan psikologis. Gangguan psikologis adalah pola perilaku abnormal yang berhubungan dengan kondisi tekanan emosional yang signifikan, seperti cemas dan depresi, atau dengan gangguan perilaku atau gangguan terhadap kemampuan untuk berfungsi, seperti sulit mengerjakan tugas atau sulit memisahkan realita dari fantasi. Materi selanjutnya. Psikologi abnormal adalah salah satu cabang psikologi yang berupaya untuk memahami pola perilaku abnormal dan cara menolong orang-orang yang mengalaminya. Relevansi psikologi abnormal dalam hukum. Bagaimana pemahaman tentang gangguan psikologis dapat membantu dalam proses hukum? Yang pertama, menentukan kapasitas mental terdakwa. Evaluasi kapasitas mental terdakwa untuk memastikan bahwa terdakwa memahami proses hukum dan dapat berpartisipasi dalam pembelaan mereka. Pemahaman tentang gangguan psikologis sangat penting dalam menentukan apakah seorang terdakwa memiliki kapasitas mental untuk diadili. Misalnya, seseorang dengan gangguan skizofrenia mungkin tidak memahami tindakan mereka atau konsekuensinya, yang dapat mempengaruhi keputusan pengadilan tentang tanggung jawab kriminal mereka. Kedua, memahami motif kejahatan. Psikologi abnormal membantu dalam memahami motif di balik tindakan kriminal. Gangguan seperti gangguan kepribadian antisosial dapat menjelaskan perilaku yang tidak bermoral atau kejam, memberikan wawasan tentang mengapa seseorang melakukan kejahatan tertentu. Yang ketiga, memberikan rekomendasi rehabilitasi. Dalam konteks rehabilitasi, psikolog dapat memberikan rekomendasi yang spesifik berdasarkan gangguan yang didiagnosis. Misalnya, terapi kognitif behavioral mungkin direkomendasikan untuk seseorang dengan gangguan kecemasan yang terlibat dalam tindakan kriminal karena ketakutan atau stres yang ekstrim. Keempat, mitigasi hukuman. Mitigasi hukuman adalah proses di mana faktor-faktor tertentu dipertimbangkan untuk mengurangi beratnya hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa. Mitigasi hukuman dalam kasus gangguan psikologis bertujuan untuk memastikan bahwa hukuman yang dijatuhkan adil dan mempertimbangkan kondisi mental terdakwa. Ini melibatkan evaluasi menyeluruh oleh profesional kesehatan mental, pertimbangan riwayat medis, dan rekomendasi untuk rehabilitasi yang sesuai. Dengan demikian, sistem hukum dapat memberikan hukuman yang tidak hanya menghukum tetapi juga membantu terdakwa untuk pulih dan mencegah kekambuhan di masa depan. Dengan memahami gangguan psikologis, sistem hukum dapat lebih adil dan efektif dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan individu dengan kondisi mental yang tidak biasa. Ini juga membantu dalam memastikan bahwa terdakwa mendapatkan perawatan yang tepat dan bahwa keputusan hukum mencerminkan keadaan mental mereka yang sebenarnya. Materi selanjutnya. Karakteristik perilaku abnormal. Beberapa karakteristik utama dari perilaku abnormal yaitu: yang pertama, penyimpangan. Perilaku dianggap abnormal jika menyimpang dari norma sosial atau budaya yang berlaku. Misalnya, perilaku yang dianggap normal di satu budaya mungkin dianggap aneh atau tidak dapat diterima di budaya lain. Penyimpangan ini bisa berupa tindakan, pikiran, atau emosi yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Yang kedua, distress.
Perilaku abnormal sering kali menyebabkan distres atau ketidaknyamanan yang signifikan pada individu atau orang-orang di sekitarnya. Distres ini bisa berupa perasaan cemas, depresi, atau ketidakbahagiaan yang berkepanjangan. Jika seseorang merasa sangat terganggu oleh perilaku atau pikirannya sendiri, ini bisa menjadi tanda adanya gangguan psikologis. Yang ketiga, disfungsi. Perilaku abnormal dapat mengganggu kemampuan individu untuk berfungsi secara efektif dalam kehidupan sehari-hari. Ini bisa mencakup kesulitan dalam menjalankan tugas-tugas harian, menjaga hubungan sosial, atau mempertahankan pekerjaan. Disfungsi ini menunjukkan bahwa perilaku tersebut menghambat kemampuan individu untuk hidup secara produktif dan memuaskan. Yang keempat, bahaya. Perilaku yang menimbulkan bahaya bagi diri sendiri atau orang lain juga dianggap abnormal. Contohnya, termasuk perilaku yang berisiko tinggi seperti penyalahgunaan zat, tindakan kekerasan, atau upaya bunuh diri. Bahaya ini menunjukkan bahwa perilaku tersebut tidak hanya merugikan individu tetapi juga bisa membahayakan orang lain. Yang kelima, kelangkaan statistik. Perilaku dianggap abnormal jika jarang terjadi dalam populasi umum. Misalnya, memiliki IQ yang sangat tinggi atau sangat rendah dianggap abnormal karena tidak umum. Namun, kelangkaan statistik saja tidak cukup untuk menentukan abnormalitas, karena beberapa perilaku yang jarang bisa jadi tidak merugikan atau bahkan diinginkan. Yang keenam, pelanggaran norma sosial. Perilaku yang melanggar norma sosial atau hukum juga dianggap abnormal. Norma sosial adalah aturan tidak tertulis yang mengatur perilaku yang dapat diterima dalam masyarakat. Pelanggaran norma ini bisa mencakup tindakan kriminal, perilaku antisosial, atau tindakan yang tidak etis. Materi selanjutnya, jenis-jenis gangguan psikologis. Berbagai gangguan psikologis yang sering dibahas dalam konteks hukum seperti yang pertama, skizofrenia. Skizofrenia adalah gangguan mental serius yang mempengaruhi cara seseorang berpikir, merasakan, dan berperilaku. Orang dengan skizofrenia mungkin mengalami halusinasi, delusi, dan pemikiran yang kacau, yang dapat mempengaruhi kemampuan mereka untuk memahami realitas dan membuat keputusan yang rasional. Yang kedua, gangguan kepribadian. Gangguan kepribadian adalah pola perilaku dan cara berpikir yang kaku dan tidak sehat. Contohnya, termasuk gangguan kepribadian antisosial, di mana individu menunjukkan perilaku manipulatif, tidak bertanggung jawab, dan tidak memiliki empati yang sering dikaitkan dengan perilaku kriminal. Yang ketiga, gangguan mood. Gangguan mood seperti depresi dan gangguan bipolar mempengaruhi suasana hati seseorang secara signifikan. Depresi dapat menyebabkan perasaan sedih yang mendalam dan kehilangan minat, sementara gangguan bipolar ditandai oleh perubahan suasana hati yang ekstrim antara mania dan depresi. Yang keempat, gangguan kecemasan. Gangguan kecemasan melibatkan rasa takut atau khawatir yang berlebihan dan terus-menerus. Contohnya termasuk gangguan kecemasan umum, gangguan panik, dan gangguan fobia. Gangguan ini dapat mempengaruhi kemampuan seseorang untuk berfungsi dalam kehidupan sehari-hari dan dapat berperan dalam perilaku yang mengarah pada tindakan kriminal. Dengan memahami jenis-jenis gangguan psikologis ini, sistem hukum dapat lebih efektif dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan individu dengan kondisi mental yang tidak biasa, memastikan bahwa mereka mendapatkan perlakuan yang adil dan sesuai dengan kondisi mereka. Materi selanjutnya,
Teori dan model psikologi abnormal. Beberapa teori utama yang digunakan untuk memahami psikologi abnormal seperti: yang pertama, teori psikoanalitik. Teori ini dikembangkan oleh Sigmund Freud dan berfokus pada pengaruh bawah sadar terhadap perilaku. Menurut teori ini, gangguan psikologis disebabkan oleh konflik internal yang tidak disadari, biasanya berasal dari pengalaman masa kecil. Terapi psikoanalitik berusaha mengungkapkan konflik ini melalui teknik seperti analisis mimpi dan asosiasi bebas. Yang kedua, teori kognitif behavioral. Teori ini menggabungkan pendekatan kognitif dan behavioral. Pendekatan kognitif berfokus pada bagaimana pikiran dan keyakinan seseorang mempengaruhi emosinya. Sementara pendekatan behavioral melihat bagaimana perilaku dipelajari dan dipertahankan. Terapi kognitif behavioral atau CBT bertujuan untuk mengubah pola pikir negatif dan perilaku maladaptif melalui teknik seperti restrukturisasi kognitif dan pelatihan keterampilan. Yang ketiga, teori biologis. Teori ini menekankan bahwa gangguan psikologis memiliki dasar biologis, seperti ketidakseimbangan kimia di otak, faktor genetik, atau kerusakan otak. Pendekatan biologis sering melibatkan penggunaan obat-obatan untuk mengatur neurotransmitter atau intervensi medis lainnya untuk mengatasi gangguan tersebut. Dengan memahami berbagai teori ini, kita dapat melihat bagaimana pendekatan yang berbeda dapat digunakan untuk mendiagnosis dan mengobati gangguan psikologis, serta bagaimana setiap teori memberikan perspektif unik tentang asal-usul dan penanganan perilaku abnormal. Baik, sekian video saya. Semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih dan maaf apabila ada salah kata dan informasi yang saya berikan.